Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema, kali ini kembali akan membahas mengenai seputar dunia cryptocurrency. Dan terkhusus kali ini aku akan menanggapi sebuah permintaan dari salah satu komentar dari sahabat pejuang rupiah, yaitu bernama Not Cinematic, yaitu meminta aku untuk membahas mengenai token AOA ya, atau Aurora. Oke, di mana token Aurora sendiri saat ini ada diperdagangkan di Indodax ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan videonya, silahkan tonton sampai selesai, jangan di-skip supaya tidak salah dalam menangkap apa yang aku jelaskan. Dan juga buat teman-teman yang suka dengan videonya, silahkan bantu like ya, boleh bantu like. Dan juga yang memiliki pendapat yang lain boleh komen di kolom komentar. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan dengan updatean video aku berikutnya. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa kita awali dulu dengan CoinMarketCap. Hari ini pertanggal 26 November 2021 terlihat market kripto secara global naik sekitar 2,30%. Lumayan ya untuk peningkatan hari ini, di mana terlihat dari Bitcoin, Ethereum, Binance Coin gitu ya mengalami penguatan. Nah, Bitcoin sendiri mengalami penguatan sekitar 0,69%, Ethereum naik sekitar 3,17%, dan Bitcoin atau Binance Coin naik sekitar 7,73% hari ini ya, di 24 jam terakhir. Nah, mungkin ada sebagian koin dan juga token masih dalam posisi minus ya. Contohnya ada Solana, Cardano, Ripple, Polkadot, Dogecoin, dan juga yang lain-lain ya. Tapi kebanyakan ini mengalami penguatan dan juga hijau-hijau. Segar sekali dilihat ya. Oke. Kembali ke pembahasan yaitu mengenai Aurora ya. Kita cek saja langsung AOA di CoinMarketCap. Nah, saat ini Aurora ini berada di peringkat 785 di CoinMarketCap dengan harga saat ini sekitar Rp45 ya. Di mana Aurora sendiri memiliki jaringan atau menggunakan jaringan Ethereum ya. Di mana untuk total supply dari AOA ini sebanyak 10 miliar dengan maksimal supply belum diketahui ya. Nah, untuk total token yang sudah diperdagangkan yaitu sebanyak 9,98 miliar token ya. Oke. Nah, di sini mungkin ada yang menarik ya, teman-teman mungkin penasaran, apalagi teman-teman yang baru join di cryptocurrency ya. Pasti bertanya gitu loh, kenapa harganya berbeda dengan di Indodax gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya di CoinMarketCap ini adalah mencatat secara keseluruhan dari exchange yang memperdagangkan token atau koin tersebut gitu ya. Nah, kalau contohnya di AOA ini kalau kita cek ada sekitar 7 exchange yang memperdagangkan dari AOA. Contohnya di sini ada KuCoin, Coin1 gitu ya, Indodax, Digital Exchange, NanHash, dan juga Bit Global. Di mana dari setiap exchange-nya berbeda-beda mengenai harga gitu ya. Nah, pertanyaan lanjutan nih. Kalau misalkan harganya berbeda dengan Indodax ya, contohnya di KuCoin. Harganya berbeda dengan Indodax. Kenapa kita tidak beli di Indodax, kita jual di KuCoin gitu ya? Pasti untung besar gitu. Kalau misalkan kita cek mungkin keuntungannya sekitar 150%. Kalau misalkan kita beli di Indodax, kita jualnya di KuCoin. Tidak semudah itu teman-teman gitu ya. Tidak sesimpel itu sistemnya gitu loh. Dilihat lagi ya, kalau teman-teman perhatikan gitu di Indodax ya, di Indodax dengan juga di KuCoin itu ya, untuk jaringannya berbeda gitu ya. Kalau di Indodax di sini menggunakan alamat mainnet ya. Nah, ini perhatikan nih. Nah, di Indodax menggunakan alamat mainnet. Sedangkan di KuCoin ini menggunakan jaringan Ethereum atau ERC20. Jadi, dengan kesimpulan kalau teman-teman beli AOA-nya di Indodax ya, teman-teman kirim AOA-nya itu ke KuCoin ya, alamat KuCoin, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan ya. Kenapa? Jaringannya itu sudah berbeda teman-teman. Jadi tidak bisa kita beli, bisa saja sih beli, cuman mengirim token AOA ini ke KuCoin ini tidak bisa gitu, karena jaringan yang digunakan sudah berbeda gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan juga nanti apabila teman-teman paksakan kirim token AOA-nya ini ke jaringan yang berbeda,
Alhasil nanti token teman-teman itu bisa hilang ya, karena jaringannya berbeda tadi. Jadi sekali lagi jangan sampai, melakukan hal yang konyol gitu ya. Jadi tolong perhatikan sekali lagi apabila ingin mengirim token dan juga koin yang lain ke baik itu wallet dan juga exchange yang lainnya, perhatikan dari jaringan yang digunakan. Kalau misalkan jaringannya sama ya udah bisa gitu, nggak ada masalah gitu ya. Nah, oke, cukup jelas ya untuk penjelasan dari kenapa tidak bisa kita menjual dari Indodax ke KuCoin ya. Tadi jaringannya berbeda. Nah, oke, sudah jelas tentunya untuk hal dari pemindahan koin ya yang tidak bisa tadi. Nah, kita akan coba bahas dari exchange Indodax dulu ya. Dari exchange Indodax hari ini kita akan bahas. Nah, kita langsung saja membahas mengenai pergerakan daripada AOA atau Aurora di Indodax ya. Nah, di sini aku sudah gunakan chart time frame 1 hari untuk melihat dari pergerakan AOA. Nah, saat ini terlihat kalau aku coba besarkan ya, aku besarkan di sini. AOA bisa dikatakan setelah kemarin itu di awal tahun ya, tepatnya terakhir di April, dari awal tahun itu naik sekitar kurang lebih 600% ya, 600% dari harganya saat itu masih di kisaran 18 atau Rp19 naik kurang lebih hingga mencapai harga Rp160 kurang lebih ya, atau Rp158 tepatnya, kenaikan di Indodax. Nah, setelah kenaikan tersebut, alhasil AOA kembali koreksi yang lumayan dalam ya, kalau bisa dikatakan hampir 100% turunnya gitu ya, turun sekitar 100% dari harga sebelumnya gitu loh. Nah, saat ini setelah penurunan, AOA itu bisa dikatakan sideways ya, sideways selama kurang lebih 157 hari ya, 157 hari sideways ya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa demikian? Tentu saja ya, yang mempengaruhi itu adalah kembali lagi ke perdagangannya gitu ya. Jadi mungkin saat ini masih banyak orang atau yang memperdagangkan dan juga membeli dari AOA ini masih sedikit gitu ya. Masih banyak yang belum percaya dengan keterusan dari AOA gitu loh. Oke. Nah, untuk analisanya seperti apa? Kita bisa cek di sini. Kalau teman-teman bertanya apakah AOA ini masih bisa koreksi gitu ya. Nah, pertanyaan tersebut tentunya pasti masih bisa gitu ya. Apakah bisa AOA ini masih koreksi? Pertanyaannya bisa, jawabannya bisa gitu ya. Nah, apakah pasti? Tentunya tidak gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bertanya di mana target-target dari potensi yang mungkin bisa terjadi di AOA apabila mengalami koreksi gitu ya. Nah, kita bisa tarik Fibonacci gitu ya. Fibonacci retracement dari harga terakhir koreksinya di kisaran kurang lebih Rp15 hingga harga penguatan yaitu di kisaran kurang lebih Rp33 ya di sini pada bulan Agustus di tanggal 12 kemarin. Nah, terlihat saat ini kita berada di support ya. Berada di support Fibonacci 0.7 atau di kisaran harga kurang lebih Rp19. Itu support terdekatnya ya. Nah, untuk support lanjutan apabila kita mengalami koreksi dan juga support dari Fibonacci 0,7 di kisaran harga Rp19 ini tidak kuat menahan pergerakan dari koreksian dari AOA ya. Mungkin nanti kita bisa break dan juga kita retestnya gagal. Ada targetan atau target lanjutan koreksi dari AOA di mana saja, yaitu ada 2 ya. Yang pertama itu ada di Fibonacci 100 ya, atau di support sebelumnya di area di sini ya, koreksian terakhir atau di kisaran harga kurang lebih Rp15 di sini ya. Itu adalah target lanjutan dari koreksian AOA apabila terjadi dan juga support Fibonacci 0,7 atau di kisaran harga Rp19 ini tidak kuat menahan pergerakan dari koreksian AOA saat ini ya. Nah, selanjutnya ada di support Fibonacci 1.2 ya. Nah, atau di kisaran harga kurang lebih Rp10 ya. Kalau teman-teman cek lagi lebih jauh, tentunya support ini tepat sekali berada di area dari koreksi terakhir di tahun 2020 di bulan Maret ya. Di sini
AOA sempat menyentuh harga terendahnya yaitu di harga sekitar Rp10 ya. Nah, mungkin ini adalah yang bisa menjadi target dari pergerakan AOA dengan catatan sekali lagi apabila beberapa support tadi, yang pertama support Fibonacci 0,7, support Fibonacci 100 gitu ya, tidak kuat menahan pergerakan dari koreksian AOA. Ya, mungkin nantinya ada retest lagi, apabila gagal kita bisa saja menyentuh dari target terakhirnya yaitu di support terkuatnya di harga Rp10. Jadi ada 3 target atau 2 target lanjutan ya. Tentunya di harga Rp15 dan juga di harga Rp10. Itu adalah support-support terdekat dari AOA saat ini gitu ya. Dengan catatan sekali lagi ini tidak kalau untuk kepastiannya tidak pasti gitu ya. Apakah mungkin? Bisa saja gitu loh. Jadi kemungkinannya itu masih ada gitu ya. Dilihat dari Bitcoin saat ini masih dalam posisi yang bisa dikatakan sideways gitu ya. Harganya yang di kisaran 800 hingga 850 jutaan gitu loh. Kalau misalkan Bitcoin koreksi ke di bawah dari 800 juta, bukan tidak mungkin AOA ini juga mengikuti gitu ya, mengikuti koreksi. Ya minimal tadi ke kisaran Rp15-an gitu loh. Nah, buat teman-teman mungkin yang ingin ambil posisi, aku sarankan sih kalau pengen sekali ambil saat ini ya cicil dulu gitu ya. Nah, untuk berikutnya teman-teman boleh tunggu di kisaran harga Rp15, Rp15-16 hingga ya target terakhirnya itu ada di sekitar Rp11 hingga Rp10 gitu ya. Oke, itu untuk potensi koreksi terjadi apabila koreksi di Bitcoin gitu ya. Jadi kemungkinan yang akan terjadi di AOA ya apabila mengalami koreksi. Oke, boleh dicatat buat teman-teman yang ingin tahu gitu ya. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan mengenai potensi dari lanjutan yang mungkin terjadi di AOA ya, kemungkinan penguatannya gitu loh. Nah, aku coba buatkan dulu. Di sini aku coba tarik garis ya dari beberapa resisten sebelumnya di sini. Oke. Nah, aku buatkan resistennya dulu. Aku hubungkan dari beberapa resisten yang terbentuk ya, yang terbentuk dari AOA. Tentunya kalau aku buatkan dulu di sini ada resisten 1 ya. Aku buatkan R1 aja. Oke, aku pindahkan ke sini. Nah ya, ini resisten tertingginya itu atau ATH sebelumnya berada di harga kurang lebih Rp500-an ya, Rp545 yang terjadi pada tahun 2019, tepatnya di bulan Juni ya. Nah, untuk resisten keduanya yaitu berada di tahun 2020 di bulan Juli ya, tepatnya di bulan Juli, yaitu di harga Rp380 ya. Nah, yang menariknya di tahun 2021 kita belum menyentuh resisten tersebut gitu ya. Sempat kita mengalami penguatan di kisaran harga saat itu kurang lebih kalau aku cek lagi di sini kurang lebih harganya Rp160 ya, kurang lebihnya kemarin kita menguat dan kita belum menyentuh dari area resisten garis hitam di atas ya. Kita belum menyentuh gitu loh. Apakah kita bisa menyentuh resisten tersebut kembali? Tentunya bisa saja gitu ya. Nah, kalau misalkan kita cek kemungkinan yang bisa terjadi itu kapan saja ya. Nah, kita bisa tarik Fibonacci retracement gitu ya, dari harga penguatan terakhir ya, yang terjadi di bulan April ya, hingga koreksian terakhir di kisaran harga saat itu di harga Rp15 ya, Rp15. Oke, kita besarkan saja, kita tarik lebih besar di sini Rp15 ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan saat ini kita sideways yang cukup lama ya, kurang lebih tadi 170 harian gitu ya. Nah, kalau misalkan AOA ini bisa break dari area ya bisa dikatakan sideways-nya gitu ya di sini ya. Nah, di kisaran harga kurang lebih dari Rp15 hingga Rp33 gitu ya. Misalkan nanti AOA bisa menguat kembali dan break dari atas ini ya. Misalkan nih, mungkin simulasinya seperti ini gitu ya, nantinya bisa break gitu ya, bisa break dari harga kurang lebih Rp33, nantinya mungkin kita ada retest ya, retestnya berhasil, tentu target-target dari AOA ini bisa kita cek gitu ya. Nah,
Untuk targetnya di mana saja, kita lihat di sini ada beberapa resisten tentunya. Resisten terdekatnya itu ada di Fibonacci 0,2 ya, atau di kisaran harga kurang lebih Rp48. Itu untuk target terdekat dari AOA sejauh ini gitu ya. Oke, targetnya ada di harga Rp48. Ini target pertama. Target kedua itu ada di Fibonacci 0,3 atau di kisaran harga kurang lebih Rp69 ya. Rp69 ya, area Rp69. Nah, untuk target ketiganya yaitu di resisten Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga kurang lebih Rp86 gitu ya. Dan untuk target keempat yaitu ada di Fibonacci 0,6 atau di kisaran harga kurang lebih Rp103 ya, area 100 hingga Rp103. Nah, untuk target berikutnya yaitu di area Fibonacci 0,7 atau di kisaran harga kurang lebih Rp127 hingga Rp130. Nah, untuk target lanjutan ya yang mungkin terjadi yaitu di area Fibonacci 100 atau di kisaran harga kurang lebih Rp158 dan juga tentunya ini bertepatan dengan area penguatan terakhir di bulan April tadi ya. Nah, di bulan April tadi yaitu di harga Rp158 yaitu di area di sini ya. Nah, oke. Itu adalah target-target yang mungkin bisa dicapai oleh AOA untuk jangka pendek dan juga jangka menengah hingga jangka panjang ya. Nah, yang menarik lagi di sini kita tadi mendapati area resisten ya, garis resisten ini yang belum bisa dijebol oleh AOA hingga 2 tahun ya. Dari tahun 2019, 2020 dan 2021 hingga saat ini kita sudah di akhir 2021. Ya, kita belum kembali menyentuh dan juga belum bisa break dari area resisten ini gitu ya. Pertanyaannya, apakah kita bisa kembali break dari area resisten ini ya? Mungkin seperti ini ya. Kita di sini menyentuh resisten ya. Kita koreksi, menyentuh lagi resisten, koreksi. Kemarin itu kita sempat menguat tapi belum menyentuh gitu ya. Kembali koreksi. Apakah bisa kita menyentuh kembali gitu ya? Oke, pertanyaan ini kalau misalkan diajukan tentunya bisa gitu ya, tentunya bisa. Nah, pertanyaan lanjutan, apakah bisa kita break dari area resisten ini? Bisa juga teman-teman gitu ya. Apakah pasti? Enggak ada yang pasti. Enggak ada yang pasti ya. Kalau misalkan bertanya apakah bisa, tentunya bisa gitu ya. Nah, oke. Untuk kemungkinan yang terjadi apabila kita lihat dari pergerakannya ini gitu ya, aku ganti saja di time frame lebih besar yaitu 3 hari. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari garis hitam ya, garis hitam resisten ini, kapan saja sih bisa menyentuh gitu ya, area resisten tersebut. Nah, kalau misalkan kita cek, nantinya kita mengalami penguatan itu ya, mengalami penguatan di ke Fibonacci 0,7 gitu ya, 0,7 di sini, ya area ini. Nah, tentunya kalau kita perhatikan, aku buatkan garis ya, garis vertikal di sini. Nah, kalau misalkan nantinya kita menyentuh gitu ya, menyentuh area resisten, ya aku ganti warna hitam dulu. Tentunya ini bisa saja terjadi pada bulan Februari ya. Februari, tepatnya tanggal 15 Februari gitu ya. Mungkin nanti kita bisa mengalami penguatan di sini, kita break dulu dari area ya area bisa dikatakan sideways-nya gitu ya. Kita break, kita tes dulu. Nanti mungkin kita mengalami penguatan beberapa kali sebelum bahkan nanti menyentuhnya di resisten lanjutan gitu ya atau resisten di garis hitam ini gitu ya. Resisten yang tersentuh 2 kali ya di tahun 2019, 2020. Nah, untuk targetnya tentunya ya paling cepat itu di tanggal Februari atau di bulan Februari tahun 2022 gitu ya. Itu untuk paling cepatnya. Nah, dan juga kalau misalkan kita cek apabila nantinya hanya eh, di area Fibonacci 0,6 tentunya kita bisa cek untuk bulannya itu yaitu bulan April di tahun 2022 ya. Apabila nanti menguatnya itu ya mungkin lebih lama gitu ya. Lebih lama dan juga kita berhasil naik hingga area resisten gitu ya, yaitu di Fibonacci 0,6 atau di area resisten yang terbentuk dari tahun 2019 hingga 2020 dan saat ini gitu ya. Nah, itu yang lebih lamanya. Kalau kita misalkan cek lagi yang lebih lama, bisa saja kita menyentuh area resisten Fibonacci 0,5 ya di sini atau di kisaran harga kurang lebih Rp86 dan nantinya mungkin menyentuh ya mungkin simulasinya seperti ini gitu ya.
Nah, di sini tadi ada beberapa simulasi, aku contohkan lagi, kita break ya. Kita beberapa kali retest, kita menyentuh area resisten gitu ya. Nah, yang lebih lamanya lagi mungkin simulasinya seperti ini. Kita break, kita retest gitu ya. Kita beberapa kali penguatan, terus koreksi gitu ya. Kita menyentuh area resisten dan juga Fibonacci 0,5 gitu ya. Nah, tepatnya di bulan Mei gitu ya, di bulan Mei kemungkinan yang terjadi. Nah, apabila kita kembali lebih lama gitu ya, kita di sini sideways gitu ya, terus nantinya break, terus kita retestnya berhasil, mungkin kita bisa menyentuh area resisten lagi yang lebih lama, yaitu kurang lebih di bulan Juni ya, di bulan Juni. Oke, di bulan Juni kita bisa menyentuh area resisten Fibonacci 0,3 atau di kisaran harga kurang lebih Rp69 di sini ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu simulasinya. Nah, untuk target berikutnya apabila kita membutuhkan waktu yang lebih lama lagi gitu ya, kita di sini masih sideways, mungkin nantinya break gitu ya. Break tahun 2022 kita sideways di sini gitu ya. Kita bisa menyentuh area resisten terdekatnya yaitu di Fibonacci 0,2 atau di kisaran harga kurang lebih Rp48, tepatnya di bulan Agustus ya. Kemungkinan terjadinya di bulan Agustus yaitu di tanggal 14 Agustus ya. Kemungkinan yang bisa terjadi. Oke. Nah, tentunya ini sekali lagi tidak pasti terjadi gitu ya, tidak pasti terjadi. Untuk kemungkinannya masih 50% gitu ya, kemungkinan terjadinya 50% dan kemungkinan tidak terjadinya juga 50% gitu ya. Jadi 50-50 lah gitu loh. Jadi buat teman-teman mungkin yang saat ini ambil posisi ya tunggu sajalah gitu. Mungkin kita masih membutuhkan waktu ya paling lama itu di target terdekatnya kemungkinan masih membutuhkan waktu sekitar 263 hari lagi gitu ya, atau kurang lebih ya 8 bulanan lah gitu ya, 8 atau 9 bulan dari saat ini. Kalau misalkan kita menyentuh resistennya lebih cepat, ya mungkin kita membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 80 harian lagi gitu ya, mencapai target resistennya gitu, atau di Fibonacci 0,7 di kisaran harga Rp127 gitu ya. Kita membutuhkan waktu sekitar kurang lebih ya tadi 283 harian gitu ya. Jadi ini adalah target-target apabila AOA bisa kembali menguat dan juga tentunya haruslah bisa menembus dari area sideways-nya ini gitu ya, dari area kisaran Rp15 hingga area kisaran tadi Rp33-an gitu ya. Nah, buat teman-teman tentunya yang penasaran ya, penasaran dan juga menunggu momen ini, ya silahkan saja ya bersabar dulu gitu ya, bersabar. Ya semoga saja kita bisa mencapai target tertingginya yaitu di kisaran Fibonacci 0,7 atau di kisaran kurang lebih Rp127 gitu ya. Nah, sekali lagi ini tidak pasti terjadi ya. Jadi teman-teman boleh cek lagi dan juga analisa lagi untuk AOA-nya gitu. Nah, syukur-syukur nanti kita bisa break dari area resisten ini ya. Area resisten dari garis hitam ini. Apabila terjadi tentunya ada beberapa target yang mungkin saja bisa terjadi gitu ya. Target-targetnya yaitu di beberapa area Fibonacci gitu ya. Di mana saja yaitu Fibonacci 1,6 ya, atau di kisaran harga kurang lebih Rp200, 247. Terus ada di area Fibonacci 2,6 gitu ya, atau di kisaran harga 390. Area selanjutnya ada di Fibonacci 3,6 atau di kisaran harga kurang lebih Rp534, dan area terakhir itu aku rasa target tertingginya yaitu di area 4,2 atau di kisaran harga kurang lebih Rp623 gitu ya. Itu target untuk jangka yang lebih lama. Dengan catatan tadi AOA harus bisa break dari area resisten yang terbentuk dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Contohnya seperti ini ya, kita nanti bisa di sini kita haruslah dulu break ya, break dari garis hitam ya, garis hitam yang terbentuk dari 2019-2020 ini ya. Oke, itu sedikit penjelasan dari AOA hari ini. Aku rasa cukup, semoga membantu dari teman-teman ya. Ya sekali lagi jangan dijadikan sebagai patokan buat teman-teman jual dan beli aset kriptonya gitu ya. Sekali lagi aku tekankan di sini aku bukan financial advice dan juga bukan penasihat keuangan dari teman-teman. Bijaklah dalam mengambil keputusan dan juga manajemen keuangan teman-teman. Kembali lagi di next video untuk updatean dari beberapa token dan juga koin yang lain. Ya, salam sehat buat teman-teman semua. Stay safe,
Salam cuan.